Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kali ini kita kembali belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11, khusus kelas IPA dan IPS, yaitu tentang hadis tentang iman yang kuat mencegah perbuatan keji. Mari kita simak videonya. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Bismillah. Haddatsana Sa'id bin Ufairin qala haddatsani Laisu haddatsana Uqailun an ibni Shihabin an Abi Bakr ibn Abdurrahmani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun wa zada fi riwayati wa la yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Yang artinya, kami telah diceritakan oleh Sa'id bin Ufair dari Al-Lais, dari Al-Uqail, dari Ibni Shihab, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamar di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri ia sedang beriman. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang yang membelalakkan mata kepadanya ketika merampas ia sedang beriman. Dijelaskan di sini pada hadis ini, yaitu keimanan merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Nah, jika imannya kuat, maka ia tidak akan tergoda oleh rayuan perbuatan dosa. Namun jika imannya lemah, maka ia akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, keimanan menjadi barometer dari perbuatan manusia. Dalam hadis ini juga dijelaskan, jika keimanan seorang itu kuat, maka ia tidak akan mau melakukan 4 perbuatan berikut. Yang pertama, berzina. Yang kedua, minum minuman keras. Yang ketiga, mencuri. Yang keempat, merampas hak orang lain. Nah, begitu sebaliknya, bila seseorang melakukan 4 perbuatan tersebut, maka dikatakan bahwa tidak sempurna nilai keimanannya. Nah, ini ada hal-hal yang bisa memicu seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Pertama, melihat aurat. Nah, melihat aurat baik laki-laki ataupun perempuan adalah haram hukumnya. Melihat aurat baik secara langsung maupun tidak, seperti melihat video atau gambar, ternyata bisa menimbulkan dan membangkitkan gairah seks. Gairah ini tidak salah apabila disalurkan sesuai hukum Islam. Namun, gairah ini bisa menjadi masalah jika disalurkan tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti melamun yang tidak perlu, berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, melihat aurat bisa memicu awal niatan untuk perbuatan zina. Nah, inilah yang disebut dengan zina mata. Yang kedua, mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Nah, selain melihat, mendengarkan hal-hal yang buruk, yang bisa mengundang hawa nafsu pun harus dihindari juga. Tidak menutup kemungkinan dalam bergaul di antara teman kalian pasti ada yang bercerita atau berbicara hal-hal yang buruk atau yang senonoh yang negatif. Banyak sekali lirik lagu yang isinya mengajak ke hal-hal yang buruk seperti rayu-rayuan, perselingkuhan dan sebagainya.
Nah, jika hal-hal seperti ini diperdengarkan, ya, hal yang buruk itu seakan menjadi hal yang biasa dan biasanya bisa mengantarkan ke pelakunya untuk berhayal dan berangan-angan yang tidak baik. Ini yang berbahaya ya, yang harus dihindari. Oleh sebab itu, dengarkanlah banyak hal yang bermanfaat dan yang akan dapat mengajak kita untuk saling ingat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Dapat dikatakan baik dan sehat apabila tidak melanggar aturan atau etika sosial, budaya dan agama. Sebaliknya, pergaulan yang tidak memperdulikan norma atau etika sosial, budaya dan agama adalah termasuk pergaulan bebas. Ukuran yang ada dalam pergaulan bebas adalah mengumbar hawa nafsu sesuka-sukanya tanpa batas. Pergaulan bebas merupakan tipikal pergaulan yang biasanya berujung pada hal-hal yang mendekati zina, seperti dunia gemerlap atau disebut dengan dugem, narkoba, minuman keras, atau bahkan zina itu sendiri. Yang keempat, berduaan atau khalwat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, khalwat dalam bahasa Arab artinya berduaan di suatu tempat di mana tidak ada orang lain atau adanya orang lain, namun pembicaraan mereka berdua tidak bisa didengar orang lain. Berdua-duaan dengan lawan jenis mungkin sekarang dianggap sebagai hal yang biasa dengan alasan bisnis, meeting, belajar kelompok dan lain-lain. Padahal itu sangat berbahaya dan berpotensi untuk bisa menimbulkan fitnah dan mengundang setan. Nah, menimbulkan fitnah artinya bisa menyebabkan orang lain berprasangka buruk terhadap pelaku dan disebarkan ke orang lain sehingga menjadi fitnah. Mengundang setan artinya mengundang perbuatan-perbuatan yang asusila. Apalagi jika berdua-duaan tersebut dilakukan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ada beberapa manfaat atau hikmah dari menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, kita terhindar dari penggunaan obat-obatan terlarang. Yang kedua, terhindar dari potensi penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis dan sebagainya. Terhindar dari hal-hal yang tidak benar serta hal-hal yang sangat merugikan bagi diri kita. Yang keempat, tidak mencemarkan nama baik pribadi maupun keluarga. Yang kelima, mendapat pertolongan, kerahmatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mendatangkan banyak pahala karena kita mampu menahan diri untuk tidak terjerumus dalam perzinaan. Ketujuh, tidak merusak masa depan akibatkan kehamilan pranikah. Kedelapan, menjadikan pribadi yang tenang dan bahagia serta terhindar dari pemikiran bunuh diri dan sebagainya. Nah, ini ada soal pertanyaan. Nah, Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar perkawinan, apapun alasannya. Karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Islam menghendaki agar hubungan seksual tidak saja sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi Islam menghendaki adanya pertemuan dua jiwa dan dua hati di dalam naungan rumah tangga yang tenang, bahagia, saling setia, dan penuh kasih sayang. Nah, dua insan yang menikah itu akan melangkah menuju masa depan yang cerah dan memiliki keturunan yang jelas asal-usulnya. Nah, mengapa saat ini banyak remaja yang rela merusak kehormatannya demi kepuasan semata? Nah, jelaskan berdasarkan alasannya. Nah, seperti biasa, dikerjakan di buku tulis pelatihan. Hasilnya dipoto, setelah itu di-upload di e-learning. Nah, untuk mengupload e-learning jangan sampai melebihi lewat ya batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, demikian tadi sudah Bapak sampaikan tentang hadis tentang iman yang kuat dalam mencegah perbuatan keji
pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 IPA atau IPS. Nah, akhirnya sampai sini dulu yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada salah hilaf yang tidak berkenan atau yang keliru, mohon dimaafkan, minta halal, minta ridha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.